1945, tahun yang menghantui sejarah manusia. Perang Dunia II melanda dunia dengan kekejaman tak terbayangkan. Pada Agustus tahun itu, Jepang menjadi saksi dari kejadian yang mencekam yang tidak terlupakan. Dua kota, Hiroshima dan Nagasaki, dihancurkan oleh ledakan mengerikan yang mengguncang bumi. Namun, di balik tragedi ini, ada satu nama yang tampil di belakang layar, menghubungkan peristiwa ini dengan satu tokoh brilian, J. Robert Oppenheimer. Ketika perang melanda, dunia ilmu pengetahuan pun berubah. Pada awal 1940-an, kekhawatiran akan Nazi Jerman yang dikabarkan sedang mengembangkan senjata nuklir menggema di antara para ilmuwan. Disinilah lahir The Manhattan Project, proyek rahasia ambisius untuk mengembangkan bom atom pertama di dunia. The Manhattan Project dipimpin oleh J. Robert Oppenheimer, melibatkan ribuan ilmuwan dan teknisi dari berbagai negara. Mereka bekerja tanpa henti, menjaga rahasia mereka, dan melibatkan diri dalam upaya tak tertandingi untuk mencapai tujuan mengerikan, menciptakan bom yang bisa mengubah wajah perang dan kekuatan global. Pada 6 Agustus 1945, bom Little Boy dijatuhkan di atas Hiroshima, diikuti 3 hari kemudian oleh ledakan Fat Man di Nagasaki. Ledakan mengerikan ini menyisakan pemandangan kehancuran dan menderita yang tidak terbayangkan bagi ribuan nyawa yang tidak berdosa. J. Robert Oppenheimer adalah seorang ilmuwan yang memiliki kecerdasan luar biasa, di mana ia lahir pada tahun 1904 di New York City. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh semangat ilmiah dan juga bakatnya dalam fisika yang sangat tidak diragukan. Karena dari usia muda, Oppenheimer menunjukkan daya tarik dan antusiasme terhadap alam semesta, terutama dalam memahami rahasia atom dan bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Selama studinya di Universitas Harvard dan Universitas Cambridge, daya saing dan kepintarannya menonjol, menjadikannya salah satu mahasiswa paling cemerlang di bidang fisika. Kejeniusannya mulai meraih perhatian para ilmuwan terkemuka pada masanya. Ia kemudian bergabung dengan Fakultas Universitas California, Berkeley, di mana dia menyelidiki teori-teori revolusioner tentang asal mula alam semesta dan juga sifat atom. Keberhasilannya dalam melakukan eksperimen dan merumuskan teori kompleks menjadikannya salah satu ilmuwan terkemuka di dunia dan popularitasnya semakin meningkat. Tidak hanya seorang ahli fisika teoretis, Oppenheimer juga dikenal sebagai komunikator yang brilian dan kolaborator yang rajin. Ia sering berdiskusi dengan para ilmuwan lainnya, termasuk Albert Einstein dan Enrico Fermi, dan menjalin hubungan dengan komunitas ilmiah internasional yang luas. Semangat dan dedikasinya dalam memahami alam semesta menjadi landasan bagi proyek ambisius yang sedang berkembang saat itu. The Manhattan Project adalah salah satu capaian paling monumental dalam sejarah ilmiah dan teknologi manusia. Proyek ini dimulai pada tahun 1942 ketika Amerika Serikat menyadari urgensi untuk mengembangkan senjata pemusnah massal sebagai respon atas eskalasi perang global. Proyek ini dinamai Manhattan karena lokasi kantornya awalnya berada di Manhattan Engineering District of the United States Army Corps of Engineers. The Manhattan Project dibangun di berbagai tempat rahasia di seluruh Amerika Serikat, termasuk Laboratorium Los Alamos di New Mexico, Laboratorium Oak Ridge di Tennessee, dan Reaktor Hanford di Washington. Tim ilmuwan, insinyur, dan teknisi bekerja tanpa henti di fasilitas-fasilitas ini untuk merancang, menguji, dan memproduksi senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Proyek ini melibatkan para ilmuwan terkemuka dari berbagai disiplin ilmu, termasuk fisika, kimia, dan juga teknik. Selain J. Robert Oppenheimer, para ilmuwan seperti Enrico Fermi, Richard Feynman, Niels Bohr, dan Ernest Lawrence menjadi bagian dari tim elit yang membentuk inti kecerdasan proyek ini.
Para ilmuwan dalam proyek ini dihadapkan pada tantangan besar, seperti bagaimana mendesain reaktor nuklir yang aman, mengatasi masalah produksi uranium dan plutonium, dan merancang mekanisme peluncuran yang efisien. Melalui eksperimen yang berani dan pemecahan masalah yang kreatif, mereka berhasil mengatasi berbagai tantangan teknis ini. Tentu saja, sifat rahasia proyek ini membuatnya menjadi salah satu proyek terbesar yang pernah dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Para ilmuwan dan personal proyek diwajibkan menjadi sumpah kerahasiaan ketat dan akses ke informasi dibatasi hanya kepada mereka yang perlu tahu. The Manhattan Project berhasil mencapai titik puncaknya pada 16 Juli 1945 ketika diadakan uji coba Trinity di Alamogordo, New Mexico. Uji coba ini menandai percobaan pertama sukses dari bom atom yang ditenagai oleh peledak nuklir, memberikan gambaran nyata tentang kekuatan dan potensi kehancuran senjata tersebut. Akhirnya, pada bulan 1945, dua bom atom dijatuhkan di atas Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, yang menyebabkan ribuan kematian seketika dan dampak radiasi jangka panjang bagi kota-kota di sana. Serangan tersebut memaksakan penyerahan Jepang dan mengakhiri Perang Dunia II secara resmi. The Manhattan Project membawa dunia ke era baru senjata nuklir dan menjadi titik balik dalam sejarah. Meskipun keberhasilan proyek ini berdampak pada kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II, penggunaan bom atom juga menimbulkan pertanyaan moral, etika, dan kekhawatiran akan kehancuran global. Sejak saat itu, upaya global telah dilakukan untuk pengendalian senjata nuklir dan non-proliferasi. The Manhattan Project dan tragedi Hiroshima serta Nagasaki harus terus diingat sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian, diplomasi, dan kesadaran akan potensi bahaya yang dihadapi dunia jika senjata nuklir digunakan dengan secara gegabah. Semoga kisah The Manhattan Project memberikan pengajaran tentang pentingnya mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita untuk tujuan yang damai dan bermanfaat bagi umat manusia. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menciptakan dunia yang aman, sejahtera, harmonis, dan juga di mana kecerdasan manusia itu diarahkan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan bumi yang kita cintai. Ketika bom Little Boy dan Fat Man dijatuhkan di atas Hiroshima dan Nagasaki, ledakan yang mengerikan mengguncang kedua kota tersebut, menyisakan pemandangan kehancuran dan penderitaan yang tidak terlupakan. Tidak hanya ribuan bangunan yang hancur, tetapi juga jiwa-jiwa yang terpanggang dan hati yang terluka dalam kehancuran tersebut. Ledakan bom atom menghasilkan gelombang energi dan radiasi nuklir yang sangat mengerikan. Dampak radiasi mengakibatkan korban luka bakar dan penyakit radiasi yang mengerikan, dengan korban yang selamat seringkali harus menghadapi penderitaan fisik dan psikologis yang sangat tidak terbayangkan. Banyak di antara mereka yang selamat tetapi terpapar radiasi, mengalami penyakit jangka panjang dan meninggal dunia dalam beberapa tahun kemudian. Tidak hanya korban jiwa dan luka-luka, tetapi kota-kota yang hancur juga meninggalkan masyarakat yang terombang-ambing, mencari kehilangan anggota keluarga, rumah, dan sumber-sumber kehidupan mereka. Dampak sosial dan ekonomi ledakan tersebut meluas hingga bertahun-tahun kemudian. Penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan kecaman dari seluruh dunia. Negara-negara dan masyarakat sipil di seluruh dunia mengutuk tindakan tersebut dan menggalang upaya untuk mencegah penggunaan senjata nuklir di masa depan. Tragedi tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengendalian senjata nuklir dan penyebaran teknologi nuklir. Penggunaan bom atom juga memicu perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dengan kedua negara berada dalam perlombaan senjata nuklir. Kekhawatiran akan kemungkinan perang nuklir dan potensi kiamat nuklir menggelayuti dunia selama beberapa dekade. Namun, dampak penggunaan bom atom juga memicu gerakan anti-nuklir yang kuat. Demonstrasi damai dan protes global dipimpin oleh aktivis, ilmuwan, seniman, dan masyarakat sipil yang menuntut penghapusan senjata nuklir dan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan bahaya senjata nuklir semakin meluas. Banyak negara bergabung dalam upaya non-proliferasi nuklir, menandatangani perjanjian internasional seperti Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dengan tujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir
ke lebih banyak negara. Sejak saat itu, dunia telah menyaksikan beberapa kesepakatan penting tentang pengurangan senjata nuklir dan langkah-langkah konkret menuju dunia yang lebih bebas dari ancaman nuklir. Dalam pandangan sebagian orang, The Manhattan Project adalah contoh tragis tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk tujuan destruktif. Namun, di sisi lain, proyek ini juga telah memberikan landasan bagi kebijaksanaan dan kesadaran dunia tentang perlunya mengarahkan kemajuan ilmiah dan teknologi untuk tujuan damai dan kesejahteraan bersama. Kita memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk mengambil pembelajaran dari sejarah dan mengarahkan langkah kita menuju masa depan yang lebih cerah. Bersama-sama, mari kita berusaha untuk menjadi agen perdamaian dan pengharmoni di dunia yang sangat kompleks ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Peace and salam manis.